di sini ada 10 kotak Pandora. Kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutup-tutupi, ada 10 Purbaya dibutuhkan. Sorot lampu studio menyilaukan wajah Purbaya Yuda Sadewa. Di hadapannya, ratusan mata kamera menatap tajam, menunggu kata pertama dari ekonom senior yang dikenal kalem tapi berwibawa itu. Acara Rakyat Bersuara malam itu menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Topik yang diangkat, arah baru ekonomi nasional. Namun tak seorang pun menyangka, pidato Purbaya malam itu akan menjadi ledakan yang mengguncang fondasi politik negeri. Dengan tenang, Purbaya membuka map hitam yang ia bawa. Tangannya bergetar halus, bukan karena gugup, melainkan karena beban rahasia yang telah ia simpan bertahun-tahun. Saudara-saudara, ucapnya lirih tapi tegas, selama ini kita hidup di balik tirai data yang indah, angka pertumbuhan, indeks kepercayaan, dan laporan surplus. Tapi, apakah ada yang pernah bertanya, berapa harga yang kita bayar untuk semua itu? Suasana studio seketika hening, bahkan pembawa acara tak berani menyela. Beberapa detik kemudian, layar besar di belakangnya menampilkan grafik keuangan yang berwarna hijau cerah, lalu perlahan berubah menjadi merah darah. Inilah wajah sebenarnya dari ekonomi kita, lanjut Purbaya, suaranya bergetar menahan emosi. Kita bukan sedang tumbuh, kita sedang digerogoti dari dalam oleh sistem yang menjadikan rakyat sekadar angka di laporan. Para penonton di studio saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Di ruang kontrol, produser acara panik. Matikan siaran. Ini keluar dari naskah, teriaknya. Namun sudah terlambat. Ribuan penonton daring di platform streaming sudah merekam potongan kalimat Purbaya dan menyebarkannya dengan cepat ke media sosial. Tagar-tagar Reset Indonesia mulai naik ke peringkat pertama dalam hitungan menit. Purbaya melanjutkan dengan nada yang lebih keras. Selama 1 dekade, negeri ini dikendalikan oleh segelintir orang yang bermain di balik angka, mengatur pasar, menekan suara, dan menumpuk kekayaan di atas penderitaan rakyat. Aku tidak bicara teori, aku bicara bukti. Ia mengangkat beberapa lembar dokumen bertanda, rahasia negara, membuat para tamu panel terdiam membatu. Kamera menyorot wajah-wajah tegang di sekelilingnya, termasuk seorang pejabat tinggi yang tampak pucat pasi. Saat Purbaya menyebut satu nama besar dari lingkaran ekonomi pemerintahan lama, jaringan televisi tiba-tiba memutus siaran dan menggantinya dengan iklan darurat. Tapi justru dari situ kekacauan dimulai. Di jagat maya, potongan video yang tersisa menyebar seperti api. Rakyat mendiskusikan, menuduh, dan mulai merangkai teori konspirasi. Malam itu, seluruh negeri seperti terbangun dari mimpi panjang. Di balik layar, Purbaya menatap kosong ke arah gelas air di hadapannya. Ia tahu langkahnya tak akan bisa ditarik kembali. Aku sudah membuka kotak Pandora, gumamnya pelan. Dan siapapun yang mendengar ini, bersiaplah menghadapi badai. Ia menatap ke arah kamera terakhir yang masih menyala dan menutup map hitam itu perlahan, seolah menandai berakhirnya masa tenang bagi negeri yang selama ini hidup dalam ilusi kesejahteraan. Di luar studio, sirene polisi meraung di kejauhan. Seorang pria berjas hitam berjalan cepat menuju mobil dinasnya sambil menekan ponsel. Amankan dia malam ini juga, katanya singkat. Sementara di layar ponsel masyarakat, wajah Purbaya terus berputar dalam ribuan unggahan, disertai satu kalimat yang mengguncang hati bangsa. Angka bukanlah kebenaran, tapi topeng bagi kekuasaan. 3 hari setelah pidato kontroversial Purbaya, negeri ini masih bergetar. Tayangan televisi dibanjiri perdebatan,
politisi saling menyalahkan, dan media sosial terbakar dengan jutaan komentar. Namun di balik hiruk-pikuk itu, seorang pria berambut perak duduk di ruang kerjanya yang sempit. Ia menatap layar laptop dengan tatapan kosong. Namanya Said Dirga, mantan pejabat kementerian yang dulu disingkirkan karena dianggap tidak loyal terhadap sistem. Said tahu waktunya telah tiba. Ia membuka folder berlabel Pandora _Eko Konfidensial, berisi ribuan dokumen digital yang ia simpan diam-diam selama bekerja di bawah Kementerian Ekonomi era sebelumnya. File-file itu menunjukkan proyek fiktif, penggelapan dana publik, hingga manipulasi utang negara yang disamarkan sebagai investasi strategis. Ia menarik napas panjang. "Kau benar, Pur," bisiknya pada layar. Mereka perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, Said diundang ke sebuah program independen di kanal daring yang masih berani menyiarkan isu sensitif. Wajahnya tampak tenang di depan kamera, tapi sorot matanya tajam seperti seseorang yang sudah tak punya rasa takut lagi. "Apa yang disampaikan Purbaya bukan kebohongan," katanya tegas. "Saya tahu, karena saya pernah ada di dalam sistem itu. Kami menulis laporan yang indah untuk menutupi bangkai di balik meja kekuasaan." Host acara itu nyaris kehilangan kata-kata. Said melanjutkan dengan membeberkan bagaimana manipulasi data dilakukan setiap triwulan untuk menjaga citra ekonomi stabil. "Kami memalsukan indikator pertumbuhan, menekan angka kemiskinan, dan menggiring opini agar publik percaya bahwa semua baik-baik saja," ujarnya dengan suara berat. "Dan semua itu atas perintah langsung dari lingkaran elit ekonomi pemerintahan." Tak butuh waktu lama, potongan wawancara itu meledak di internet. Tagar-tagar kotak Pandora ekonomi menjadi trending global. Rakyat terpukul, sebagian marah, sebagian tidak percaya. Pemerintah bereaksi cepat dengan menyebut Said sebagai penyebar hoaks. Namun rakyat sudah terlanjur mencium darah di air. Fakta-fakta yang dibuka Said terasa terlalu rinci untuk dianggap kebohongan. Beberapa jam kemudian, rumah Said didatangi mobil-mobil hitam tanpa plat. Kamera CCTV di sekitar rumahnya merekam bayangan orang berseragam masuk tanpa izin. Dunia baru sadar, ketika rekaman itu bocor ke publik, Said sudah menghilang tanpa jejak. Media asing mulai bertanya-tanya, sementara pemerintah mengeluarkan pernyataan singkat, Said Dirga sedang dimintai keterangan. Di tengah kekacauan itu, Purbaya menerima pesan terenkripsi di ponselnya. Hanya satu kalimat, kebenaran telah keluar dari kandangnya. "Jangan berhenti, sebelum semuanya terbuka." Ia tahu itu dari Said, mungkin pesan terakhir sebelum dunia menelannya. Dengan tatapan tajam keluar jendela, Purbaya berbisik, "Kalau begitu, permainan baru saja dimulai." Di lantai 52 sebuah gedung kaca di kawasan Sudirman, Ratna Mulya berdiri di depan jendela besar, menatap langit Jakarta yang kelabu. Di tangannya, secangkir kopi masih mengepulkan asap tipis. Ia menonton ulang rekaman wawancara Said Dirga di tabletnya, wajah dinginnya tidak menunjukkan rasa kaget, hanya rasa jengah yang dalam. Dia akhirnya bicara, gumamnya pelan. Dan Purbaya membuatnya berani. Ratna bukan sembarang tokoh. Dulu, ia dikenal sebagai arsitek kebijakan fiskal paling berpengaruh di era pemerintahan sebelumnya, sosok yang disegani di dalam dan luar negeri. Namun di balik citra cemerlang itu, ada jaringan ekonomi gelap yang menopang kekuasaannya. Ia mengatur uang negara seperti pemain catur, menggerakkan pion-pion di kementerian, bank, dan perusahaan pelat merah untuk menjaga keseimbangan yang rapuh. Kini, semua itu terancam runtuh oleh dua orang, Purbaya dan Said. Telepon di mejanya berdering. "Bu Ratna, situasi semakin panas." Beberapa media luar negeri mulai mengutip data dari Said, suara seorang pria di ujung sana terdengar gugup. Ratna duduk perlahan, menatap layar komputer yang menampilkan peta jaringan finansial internasional. "Hapus semua jejak yang terhubung denganku," katanya tenang. "Kalau perlu, ganti nama perusahaan dan transfer dana cadangan ke Singapura. Jangan sampai ada yang bisa melacak." Ia menutup panggilan,
lalu memutar kursi menghadap foto tua di dinding, dirinya bersama seorang pria berjas hitam yang pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tatapan matanya melembut sesaat. "Aku melindungi sistem yang kita bangun," bisiknya. "Bukan karena kekuasaan, tapi karena dunia akan runtuh jika kebenaran itu muncul begitu saja." Di balik ketenangan suaranya, ada ketakutan yang tak pernah ia akui, ketakutan kehilangan kendali atas negeri yang telah ia bentuk sesuai kehendaknya. Malam itu, Ratna mengundang beberapa orang ke ruang pribadinya, para pejabat, pengusaha, dan satu sosok misterius berseragam sipil yang duduk di pojok ruangan, Jenderal Wiryawan. "Purbaya harus dihentikan," katanya tanpa basa-basi. "Dia bukan hanya ancaman politik, tapi ancaman terhadap fondasi ekonomi negara." Jenderal Wiryawan hanya menatapnya dengan mata datar. "Dan apa yang ibu sarankan?" tanyanya dingin. Ratna tersenyum tipis. "Lakukan apa yang selalu Anda lakukan. Bersihkan masalahnya sebelum jadi bencana." Beberapa jam kemudian, laporan intelijen beredar secara rahasia. Lokasi persembunyian Said Dirga terdeteksi di sebuah rumah aman di pinggiran Depok. Operasi penyergapan direncanakan malam itu juga. Di sisi lain, Purbaya menerima kabar dari jaringannya bahwa namanya masuk daftar pengawasan tingkat tinggi. Ia menatap map hitam di meja dan berbisik, "Jadi ini caramu membalas, Ratna." Ketika malam turun, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang buatan manusia. Ratna menutup laptopnya dan memandangi bayangan dirinya di kaca. "Mereka pikir mereka sedang membuka kebenaran," katanya lirih. "Padahal mereka hanya membuka jurang." Di luar jendela, hujan mulai turun pelan, seolah langit pun tahu perang dingin antara kebenaran dan kekuasaan baru saja dimulai. Malam di Jakarta terasa panjang bagi Raka Wirawan, jurnalis muda berusia 27 tahun yang baru saja menerima email tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu kalimat: "Kebenaran tidak pernah muncul di berita utama." Terlampir juga folder terenkripsi bernama project_pandora.zip. Raka menatap layar laptopnya lama, jantungnya berdebar. Ia bekerja di portal berita independen yang sering dibungkam karena liputannya yang terlalu tajam. Nalurinya sebagai wartawan berteriak, "Ini besar, mungkin berita terbesar dalam hidupnya." Ia menyalakan rokok, membuka file satu persatu, dan menemukan data mencengangkan, daftar rekening fiktif, laporan proyek infrastruktur yang tak pernah dibangun, dan bukti transfer dari perusahaan luar negeri ke pejabat-pejabat tinggi. Semua itu memiliki tanda tangan digital yang mengarah pada kementerian lama, kementerian yang dulu dipimpin Ratna Mulia. "Astaga," gumamnya. "Ini bukan kebetulan. Ini sistematis." Keesokan harinya, Raka memberanikan diri menemui Purbaya di sebuah rumah sederhana di bilangan Ciputat. Pertemuan itu dijaga ketat oleh dua pria dari jaringan relawan sipil yang setia pada Purbaya. "Dari mana kau dapat data ini?" tanya Purbaya, menatapnya tajam. Raka menggeleng. "Entah. Tapi saya rasa ini berasal dari orang dalam. Mungkin dari Said Dirga." Nama itu membuat ruangan hening seketika. Purbaya menatap berkas di layar laptop, lalu menutupnya dengan wajah muram. "Kalau ini bocor, negeri ini akan terbakar." Namun bagi Raka, kebenaran tak boleh disembunyikan. Ia menulis naskah artikelnya sepanjang malam, judulnya sederhana namun tajam, "Kotak Pandora Ekonomi, Jejak Darah Uang Negara." Ia menulis dengan semangat api, seolah tahu bahwa tulisan itu bisa mengubah arah bangsa atau menguburnya hidup-hidup. Saat fajar menyingsing, ia mengirim naskah itu ke redaksi utama. Tak lama kemudian, telepon berdering. "Raka, apa kau gila? Ini bisa menghancurkan kita semua," bentak pemimpin redaksinya. "Artikel ini tak akan tayang tanpa izin." Beberapa jam kemudian, kantor medianya diserbu aparat berpakaian preman. Server berita disita, dan semua data liputan dihapus. Raka nyaris ditangkap, namun berhasil melarikan diri lewat pintu belakang berkat bantuan rekan fotografernya. Di jalanan gelap ia berlari tanpa arah, hanya membawa flash disk kecil berisi salinan data Pandora.
Saat mobil hitam berhenti di ujung gang, ia tahu, kini dirinya bukan lagi jurnalis, tapi buronan kebenaran. Sore itu, di apartemen kecilnya, Raka menatap layar televisi. Berita menampilkan wajah Ratna Mulya yang sedang memberikan pernyataan pers, tenang dan meyakinkan. Pemerintah tidak pernah menyembunyikan data. Semua tuduhan adalah disinformasi untuk mengguncang stabilitas nasional. Raka mengepalkan tangan, menahan amarah. Ia tahu wanita itu sedang berbohong di depan jutaan orang, dan hanya dirinya yang punya bukti. Hujan turun deras malam itu. Raka menulis pesan di laptop, dijadwalkan rilis otomatis ke publik jika dirinya menghilang. Di layar, satu kalimat terakhir terpampang jelas. Jika Anda membaca ini, maka kebenaran telah menang, atau saya telah kalah. Ia mematikan lampu dan menatap langit yang gelap, sementara jauh di tempat lain, Ratna Mulya dan Jenderal Wiryawan mulai menyusun langkah berikutnya untuk membungkamnya selamanya. Di sebuah ruang bawah tanah di kompleks militer yang tak tercatat di peta, Jenderal Wiryawan berdiri di depan layar besar yang menampilkan 3 wajah, Purbaya Yuda Sadewa, Said Dirga, dan Raka Wirawan. 3 sumber kekacauan, katanya datar, suaranya dalam dan berwibawa. Dan 1 kesalahan kecil bisa menyalakan revolusi. Para perwira muda di ruangan itu diam, menunggu perintah. Di meja kayu besar di depannya, sebuah dokumen bertuliskan sandi operasi, Proyek Hening. Wiryawan bukan sekadar tentara. Ia adalah bayangan kekuasaan itu sendiri, seseorang yang menjaga stabilitas negeri dengan tangan besi. Ia pernah menyelamatkan banyak rezim, menggulingkan beberapa, dan memadamkan kerusuhan sebelum media sempat mengetahuinya. Tapi kali ini berbeda. Ia tahu Purbaya bukan musuh biasa. Ia bukan pemberontak, tapi cendekiawan dengan idealisme yang berbahaya. Hentikan mereka tanpa suara, ucapnya akhirnya. Tidak ada darah, tidak ada mayat. Buat mereka menghilang dari ingatan publik. Sementara itu, di rumah persembunyiannya, Purbaya sedang menyiapkan laporan lanjutan bersama beberapa relawan sipil muda. Ia mulai curiga ketika sinyal komunikasi mereka tiba-tiba padam dan jaringan satelit menolak koneksi. Kita dilacak, bisiknya. Salah satu anak muda mencoba mematikan perangkat, namun suara desing drone terdengar di langit malam. Dalam sekejap, lampu-lampu rumah padam, lalu ledakan kecil mengguncang jendela. Purbaya segera menutup map hitam berisi salinan dokumen dan berlari keluar lewat pintu belakang. Di tempat lain, Raka yang sedang bersembunyi di apartemen seorang teman, menerima pesan aneh di ponselnya, pergi ke stasiun sekarang. Jangan tanya siapa aku. Ia ragu, tapi nalurinya memaksanya bergerak. Saat keluar, ia melihat 2 pria berjas hitam menunggu di lobi. Ia berpura-pura menelepon, lalu kabur lewat tangga darurat. Nafasnya memburu, jantungnya berdegup keras. Di kejauhan, mobil hitam dengan kaca gelap melintas perlahan, seolah mengawasi setiap langkahnya. Di markas Ratna Mulya, laporan dari Wiryawan baru saja diterima. Said sudah tidak aktif. Purbaya dalam pengejaran. Raka dalam observasi, ucap suara dari ujung telepon. Ratna tersenyum samar. Kau selalu efisien, Jenderal. Ia meneguk anggur merah sambil menatap layar televisi yang menyiarkan berita ekonomi. Pemerintah menyiapkan paket stabilisasi nasional untuk meredam kepanikan publik. Ironis, katanya pelan. Mereka menghapus bukti dengan alasan menjaga stabilitas. Namun di balik operasi besar itu, ada sesuatu yang tidak direncanakan. Alia Wiryawan, anak tunggal sang jenderal, seorang analis muda di lembaga riset ekonomi, menemukan data aneh dalam sistem militer. File dengan nama yang sama, Proyek Garis Bawah Pandora. Rasa penasarannya membawa dia ke catatan lama Purbaya dan Said. Semakin ia membaca, semakin ia sadar ayahnya sendiri terlibat dalam operasi yang menargetkan orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Malam itu, Jenderal Wiryawan berdiri di balkon rumah dinasnya, menatap kota yang gemerlap tapi rapuh. Ia tahu setiap keputusan punya harga. Negara tidak butuh pahlawan, gumamnya. Negara butuh ketenangan.
Tapi di hatinya sendiri, ada keraguan kecil yang tak bisa ia bunuh. Keraguan itu bernama Alia, dan ia baru saja memutuskan untuk melawan perintah ayahnya sendiri. Di langit Jakarta, helikopter tanpa tanda melintas menuju selatan. Dalam gelap, operasi senyap terus berjalan. Tak ada suara, tak ada berita, tapi aroma bahaya mulai tercium oleh mereka yang masih percaya bahwa kebenaran belum mati. Di layar kontrol markas militer, muncul notifikasi merah. Pagi itu, dunia terbangun dalam kekacauan. Semua stasiun televisi tiba-tiba menampilkan siaran yang sama, wajah Purbaya Yuda Sadewa, dengan suara berat dan mata yang menatap lurus ke kamera. Jika kalian melihat video ini, katanya, berarti saya tidak lagi bebas, atau mungkin sudah tidak hidup. Tapi yang lebih penting, kalian berhak tahu kebenarannya. Video itu berdurasi 14 menit, dan diunggah serentak dari ratusan akun anonim di seluruh dunia. Di dalamnya, Purbaya membeberkan bukti-bukti keuangan negara selama 15 tahun terakhir, grafik penggelapan, laporan fiktif, dan nama-nama pejabat serta korporasi yang selama ini menjadi dalang ekonomi bayangan. Ia menyebut istilah yang kini mengguncang seluruh negara dalam negara. Dalam beberapa jam, internet meledak. Tagar-tagar Reset Indonesia dan tagar Pandora Files menyapu media sosial. Kantor Berita Internasional menyiarkan laporan darurat, sementara di jalan-jalan Jakarta, rakyat mulai turun membawa poster bertuliskan, "Kami tidak buta lagi." Pemerintah berusaha memblokir situs-situs yang menyebarkan video itu, tapi seperti air di celah batu, kebenaran terus mengalir kemana-mana. Di tengah kekacauan itu, Ratna Mulya menatap layar televisi di ruang kantornya. Wajahnya pucat untuk pertama kalinya. Semua nama, semua transaksi, semua jaringan terbuka tanpa ampun. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar perlawanan moral. Ini adalah eksekusi politik yang disiarkan langsung. Ia menelpon seseorang dengan suara bergetar, "Siapa yang membocorkan? Aku perintahkan, hapus semuanya." Tapi suara di ujung sana menjawab dingin, "Tidak bisa, Bu Ratna. Servernya bukan di sini." Mereka menyebar lewat blog Hein Internasional. Sementara itu, Raka Wirawan muncul di layar kecil di salah satu live stream bawah tanah. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya menyala penuh keyakinan. "Kita telah hidup dalam kebohongan yang disusun rapi selama bertahun-tahun," ujarnya. Dan hari ini, kebohongan itu terbakar oleh fakta. Ia menampilkan data dari flash disk terakhir miliknya, menegaskan bahwa video Purbaya bukan manipulasi, tapi salinan asli dari database ekonomi negara. Dalam waktu singkat, ia menjadi simbol baru perlawanan rakyat. Di gedung parlemen, rapat darurat digelar dengan wajah-wajah panik. Sebagian anggota berteriak menuntut klarifikasi, sebagian lain menunduk dalam diam. Di luar gedung, ribuan warga berkumpul, meneriakkan satu kalimat yang menggema di udara, "Kebenaran tidak bisa dibunuh." Polisi mulai kehilangan kendali, aparat militer menolak perintah untuk membubarkan massa. Negara mulai retak dari dalam. Di markas militer, Jenderal Wiryawan menatap layar laporan situasi nasional. Ia tahu ini akhir dari sistem yang selama ini ia jaga. "Operasi gagal, Pak," kata salah satu anak buahnya. Wiryawan hanya menutup mata. Dalam hati, ia tahu siapa yang membantu membocorkan data itu, Alia, putrinya sendiri. Ia tidak marah, hanya menatap kosong ke arah bendera yang berkibar di luar jendela. "Mungkin memang waktunya negeri ini diriset," ucapnya lirih. Sore itu, Ratna Mulya meninggalkan gedung kementeriannya untuk terakhir kalinya. Puluhan wartawan mengejarnya, mikrofon menembus udara, lampu kamera menyilaukan wajahnya yang tegang. "Apakah Anda mengakui tuduhan dalam video itu, Bu Ratna?" teriak seseorang. Ratna berhenti sesaat, menatap mereka dengan mata berkaca. "Yang kalian sebut kebenaran, kadang lebih berbahaya daripada kebohongan," katanya pelan, lalu masuk ke mobil hitam yang meluncur ke arah bandara. Ia tidak pernah terlihat lagi sejak hari itu. Malam menjelang dengan udara berat. Di layar besar gedung-gedung kota,
wajah Purbaya terus tayang tanpa henti. Di bawahnya, ribuan rakyat menatap, sebagian menangis, sebagian berteriak lega. Kotak Pandora telah terbuka, dan tidak ada kekuatan yang mampu menutupnya kembali. Kebenaran, seperti api, telah membakar tembok-tembok kekuasaan, dan dunia baru mulai terbentuk dari abu yang tersisa. Langit Jakarta berwarna kelabu, seolah ikut berduka atas negeri yang sedang runtuh. Jalanan dipenuhi ribuan orang yang menuntut reformasi total. Kantor-kantor pemerintahan terbakar, simbol kekuasaan lama dijarah massa yang marah. Aroma gas air mata bercampur dengan bau asap dan keringat rakyat yang berteriak tanpa henti, hapus korupsi. Turunkan penguasa bayangan. Negeri ini sedang dalam titik didih, revolusi tanpa pemimpin. Di tengah kekacauan itu, Purbaya Yuda Sadewa bersembunyi di rumah aman di daerah pegunungan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, tapi matanya tetap hidup. Ia menatap berita dari layar kecil, melihat rakyatnya bangkit karena kebenaran yang ia ungkap. Namun di balik rasa lega itu, ada luka yang lebih dalam, Said Dirga tak pernah ditemukan. Semua petunjuk tentang keberadaannya berhenti di laporan intelijen yang dihapus dari sistem. Dia mati sebagai bayangan, kata Purbaya lirih. Tapi suaranya telah menjadi gema bangsa. Sementara itu, Raka Wirawan hidup seperti buronan. Ia berpindah tempat tiap 2 malam, menulis laporan-laporan pendek di media bawah tanah dengan nama samaran, Bayangan ke-13. Meskipun banyak yang menganggapnya pahlawan, Raka tahu ia sudah kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, dan teman-teman yang kini takut berhubungan dengannya. Namun setiap kali melihat rakyat menyalakan lilin di depan gedung DPR, ia merasa semua penderitaannya tidak sia-sia. Ini bukan tentang menang, tulisnya di catatan kecil, ini tentang membangunkan bangsa yang terlalu lama tidur. Di sisi lain, Ratna Mulya resmi dinyatakan buron internasional. Beberapa sumber menyebut ia melarikan diri ke Eropa Timur dengan identitas baru. Namun desas-desus mengatakan, Ratna tidak pernah sampai ke sana. Sebuah jet pribadi miliknya dikabarkan jatuh di Laut Andaman tanpa sinyal darurat. Tidak ada bangkai, tidak ada jenazah, hanya serpihan logam yang mengambang di antara ombak. Dunia bertanya-tanya, apakah Ratna benar-benar mati, atau sistem lama masih bersembunyi di tempat lain. Jenderal Wiryawan memilih diam. Ia menyerahkan jabatannya tanpa perlawanan, menolak perlindungan dari sisa elit lama. Di hadapan tim investigasi transisi nasional, ia hanya berkata satu kalimat, "Saya menjaga negara, bukan penguasa." Setelah itu, ia menghilang dari publik. Alia, putrinya, menjadi saksi penting dalam sidang rekonstruksi ekonomi nasional. Dengan suara bergetar, ia menyebut nama ayahnya sebagai penjaga yang tersesat karena cinta pada stabilitas. Air matanya jatuh di hadapan ribuan rakyat yang menonton siaran langsung. Malam itu, ribuan lilin dinyalakan di depan gedung Mahkamah Nasional. Nama-nama korban kebijakan ekonomi lama dibacakan satu persatu. Di antara kerumunan itu, seorang pria tua berdiri diam mengenakan jaket lusuh Purbaya. Ia tidak berbicara apapun, hanya menatap langit yang perlahan cerah. Seorang anak muda menghampirinya, menyodorkan lilin. "Pak, apakah semua ini berakhir?" tanyanya. Purbaya menatapnya dan tersenyum tipis. "Kebenaran tidak pernah berakhir, Nak. Ia hanya berpindah tangan." Di pagi hari yang tenang, setelah berminggu-minggu badai politik, jasad seorang pria ditemukan di tepi sungai dengan map hitam di tangannya. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan tangan Purbaya. "Jangan salahkan gelap karena terlalu lama tak melihat cahaya. Tugas kita hanya satu, menyalakan kembali lentera." Berita itu menyebar cepat, rakyat berkabung, tapi juga bangga. Mereka sadar, ada harga yang harus dibayar untuk kejujuran. Dari pengorbanan Purbaya, Said, dan Raka, lahir semangat baru yang membentuk gelombang perubahan. Negeri ini mulai menata diri, meski penuh luka. Dan di antara sisa abu kekuasaan, suara-suara rakyat bergaung pelan tapi pasti.
Setahun telah berlalu sejak video Purbaya mengguncang dunia. Indonesia tidak lagi sama. Gedung-gedung tinggi yang dulu menjadi simbol kemakmuran kini menyisakan retakan di dindingnya, seperti saksi bisu dari masa lalu yang korup. Pemerintahan lama telah tumbang, dan rezim baru terbentuk bukan dari partai, bukan dari militer, tapi dari suara rakyat yang menolak dilupakan. Mereka menyebut masa baru itu dengan satu istilah sederhana, reset. Di bawah bendera pemerintahan transisi rakyat, berbagai tokoh muda bermunculan. Raka Wirawan kini menjadi salah satu anggota Dewan Etika Media Nasional, menolak jabatan politik, memilih tetap di garis jurnalisme bebas. Dalam setiap wawancaranya, ia selalu menyebut satu nama, Purbaya Yudasadewa, guru bangsa yang mengajarkan bahwa kebenaran bukan milik kekuasaan, tapi milik nurani. Raka tahu, perjalanan itu belum selesai. Selama masih ada yang menulis dengan hati, negeri ini tak akan mati, ujarnya dalam satu siaran radio sunyi di malam hari. Sementara itu, Alia Wiryawan bekerja di Lembaga Reformasi Pertahanan, memimpin tim yang bertugas membersihkan sistem militer dari bayang-bayang politik. Banyak yang terkejut saat tahu bahwa ia adalah putri Jenderal Wiryawan, sosok yang dulu dianggap bagian dari mesin kekuasaan. Tapi Alia berdiri tegak di podium konferensi nasional, mengatakan dengan lantang, "Ayah saya mengajarkan loyalitas. Saya hanya mengubah arah kesetiaannya dari kekuasaan ke kebenaran." Kalimat itu disambut tepuk tangan panjang, dan sebagian orang menitikkan air mata. Ratna Mulia tak pernah ditemukan. Namun laporan internasional menyebutkan, ada transaksi besar yang terdeteksi menuju yayasan pendidikan rahasia di Eropa. Di sana, sekolah gratis berdiri untuk anak-anak miskin, tanpa nama pendiri. Beberapa percaya Ratna menebus dosanya dengan cara diam. Mungkin, di balik keserakahan masa lalunya, masih tersisa secuil hati manusia yang ingin menebus kesalahan. Dunia tak pernah tahu pasti, dan mungkin memang seharusnya tidak tahu. Jakarta perlahan kembali hidup, tidak lagi semewah dulu, tapi lebih jujur. Spanduk-spanduk bertuliskan, transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban, menghiasi jalanan. Media bebas tumbuh di mana-mana. Rakyat mulai belajar bahwa demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, tapi mengawasi mereka setiap hari. Dari kampus, pabrik, hingga warung kopi, nama Riset Indonesia menjadi simbol kesadaran baru, kebangkitan tanpa darah. Pada malam peringatan setahun wafatnya Purbaya, ribuan lilin kembali dinyalakan di Taman Nasional. Raka berdiri di depan mimbar, membaca surat terakhir yang pernah ia terima dari sang tokoh. Suaranya bergetar namun penuh keyakinan. Jangan jadikan kebenaran alat untuk menang. Jadikan ia alasan untuk hidup lebih benar. Kata-kata itu bergema di antara lilin dan angin malam, menembus hati setiap orang yang hadir. Ketika malam semakin larut, Raka menatap langit. Di antara bintang yang redup, ia membayangkan wajah Purbaya tersenyum, tenang, seolah tahu bahwa perjuangannya tak sia-sia. Di kejauhan, suara azan subuh berkumandang. Cahaya pertama menembus cakrawala Jakarta, menerangi gedung-gedung baru, wajah-wajah baru, dan hati-hati yang mulai percaya lagi pada negeri ini. Dan di layar-layar ponsel, video pendek muncul dari akun misterius dengan satu kalimat sederhana, berlatar musik lembut dan bendera merah putih yang berkibar perlahan. Kebenaran tak pernah mati. Ia hanya menunggu orang berani berikutnya untuk membangunkannya.